1, 2, 3. Suka-suka kita bersenang-senang saja. Suka-suka kita tertawa bergembira. Mau tahu keseruan Elovi di Rumpiin Karos? Tunggu sebentar lagi di Rumpi No Secret. Selamat sore semuanya. Saya bisa sulap loh. Kalau tadi 3 perempuan di sebelah saya, sekarang cuma tinggal 1 ya. Mungkin kita di press. Jadi 1. Saya hari ini ditemani oleh Ria Ricis. Ya. Dan Anda semua masih bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Banyak banget ya kan, mereka tuh apalagi kalau lagi lapar makin keras suaranya ya. Kalau kenyang ngantuk ya kan, kalau lapar ganas. Nah, Ria Ricis, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti sama Ria Ricis, membahas ini adalah sebutannya apa ya sosialitas sosial media begitu ya, sosialitas sosial media gitu ya. Karena Instagramnya itu followernya lebih banyak dari saya, lebih banyak dari Deddy Kobusier. Harus dijelasin 1,1 M. Oh, 1,1 M itu juta ya? Iya. Juta ya, 1,1 juta. Oke. Kamu sama kakak kamu banyakan mana followernya? Kakakku tetap sih. Oh, tetap. Bentar lagi kebalap. Oh, bentar lagi. Nggak mungkin. Dia kayaknya amal baiknya lebih banyak ya. Amal ibadahnya lebih banyak. Oke, nah ini kakaknya adalah Oki Setiana Dewi ya. Tapi kita mau ngobrol-ngobrolnya sekarang sama Ria Ricis. Nah, Ria Ricis, sebelum kita ngobrol sama kamu, saya mau ajak kamu untuk ngerumpiin artis-artis yang ada di luar sana. Oke? Yang hot. Ini yang hot adalah ini kabar duka ya sebetulnya ya. Ini ada kecelakaan yang menimpa Stuart Collin. Dia kecelakaan di Tol Tangerang. Ini dia. Ini ada fotonya ya. Ini fotonya dapat dari mana nih, kecelakaan mobil Stuart Collin masuk jurang, serem banget. Oke. Ya, ini mengalami patah tangan sih ya, mudah-mudahan tidak ada yang lain yang lebih serius gitu ya. Tapi memang lokasi di mana Stuart Collin ini dirawat sama sekali betul-betul dirahasiakan. Takut diburu para insan media karena memang Stuart Collin ini masih belum mau berbicara di hadapan media. Kamu tahu kan Stuart Collin nama ceritanya apa nih? Tahu. Tahu kamu ya? Yang artis itu kan? Iya, artis. Yang main sinetron itu kan? Betul sekali. Okay. Udah itu doang yang kamu tahu ya? Bagus ya. Cerita. Benar. Nah, cerita lebih lengkapnya nanti kan bersambung-sambung kok ya habis ini. Oke, kemudian ada lagi berita selanjutnya adalah dari pengakuan Anggita Sari. Jadi kemarin itu di Surabaya ya. Kamu baca nggak sih beritanya, di Surabaya itu ada tertangkap seorang model, katanya seorang model yang sedang melakukan praktek prostitusi. Inisial AS gitu, Inisialnya AS. Gitu tadi saya bacanya prostitusi AS ditangkap. Saya pikir, orang Amerika ditangkap. Ternyata bukan, ternyata itu inisial nama. Jadi ciri-ciri inisialnya itu adalah seorang model terkenal dari ibu kota Jakarta yang sedang ada di Surabaya. Kemudian model ini juga pernah tersangkut kasus narkoba gitu. Lalu kemudian ini kan biasa ya, wartawan kan menelisik dan menyelidiki. Apakah mungkin itu adalah Anggita Sari? Karena kebetulan Anggita Sari juga ada di Surabaya. Kalau host batuk ada musiknya? Ada musiknya, oke. Ternyata Anggita Sari kemudian mengklarifikasi bahwa itu bukan dia, karena dia lagi ada di apartemennya. Aku ada di apartemenku, kok aku nggak ada di hotel. Dia bilang gitu, aku lagi mau syuting sinetron ya? Apa mau ngapain sih? Ya kita juga nggak tahu dia mau ngapain di Surabaya. Pokoknya nih. Artis berinisial AM ditangkap polisi di Surabaya. Kok jadi AM? AS, Kak, Itu kenapa AM? di atas AS. Di bawahnya AM? Labil mungkin, anak KBG kan. Kadang AM. Maunya apa? Jangan-jangan salah waktu itu mengeluarkan informasinya AS. Salah deh AM.
Padahal orang udah ngiranya Anggita Sari ya kan. Aduh, AM siapa ya? Siapa coba? Cari-cari. AM anak malam. Oh, anak malam, benar. Ya, oke, pokoknya. Oh, polisi salah sebut inisial, emang iya? Oh, hebat loh, diralat ya. Itu sebenarnya salah atau gimana sih? Ya, tapi kan juga namanya juga manusia ya. Yang sebutin inisial juga manusia bisa salah ya. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu dong untuk berita-berita kita. Sekarang saatnya kita akan ngerumpiin Ria Ricis ini, seorang sosialitas sosial media. Ini kenapa kita undang di sini? Karena memang aneh banget gitu hal-hal yang dilakukan di sosial media itu. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Untung dihujani air. Emang situ dihujani apaan? Aku dihujani masa lalu. Ria Yunita adalah nama asli dari Ria Ricis yang tak lain adalah adik kandung dari Ustazah Oki Stiana Dewi. Nama Ria Ricis belakangan ini mulai dikenal khususnya di dunia maya, bukan karena wajahnya yang mirip dengan sang kakak, melainkan karena postingan-postingan video dan gambar-gambar lucu di akun Instagram miliknya. Ria seringkali memparodikan dirinya baik dalam bentuk video dub smash maupun gambar meme. Bahkan gaya sang kakak saat bertausiah pun pernah ia parodikan. Walau memiliki kemiripan secara fisik dengan sang kakak Oki Stiana Dewi, tetapi kepribadian keduanya sangat berbeda. Oki yang selalu terlihat kalem dan lembut, berbeda dengan Ria yang sangat energik, ceria, dan lucu. Balonku ada 5 rupa-rupa warna. Lo ngapain sih? Berisik banget. Gue nge-rap sister, keren kan? Yo, merah muda dan biru. Lo sih bukan nge-rap, ngerepotin. Sekarang lagi proses diet ya, jadi kalau misalnya aku ditawarin makanan gitu, aku udah pasti tolak, karena kan aku lagi diet. Makasih. Enak, ada lagi nggak? Dan di akun Instagramnya yaitu @riaricis1795, ia memiliki follower lebih dari 1,1 juta orang. Lalu bagaimanakah tanggapan Oki Stiana Dewi tentang sang adik? Pernahkah Ricis ditegur oleh sang kakak karena postingan-postingan tersebut? Dan akankah Ricis mengikuti jejak Oki Stiana Dewi di dunia hiburan dan juga dakwah? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Followernya 1,1 M, habis muncul di Rumpi No Secret, nambah pasti banyak. Amin. Tamu-tamu saya semua nambah followernya kecuali saya. Oh, justru hostnya malah berkurang ya. Agak takut juga kayak yang follow saya. Oke, langsung saja kan tadi dia agak ini ya, dibilang katanya itu memang agak gitu. Tapi kalau Sabtu Minggu normal biasanya. Malam minggu sih lebih. Malam minggu kenapa? Kan mau malam minggu. Oh ada. Malam minggu jomblo. Kalau jomblo tuh malam minggu harus lebih waras, Kak. Oh gitu. Iya. Kenapa begitu? Jomblo kalau malam minggu harus lebih waras supaya cepat laku. Tapi hari lain begitu nggak waras. Enggak waras. Gitu. Ya udah, kita lihat, kita akan uji seberapa keberanian dia itu kan kayak seperti ekspresif banget. Seperti apa keekspresifan Ricis ini kalau duduk di kursi saya. Silakan bawa masuk ini ya. Ini kursi panas ya, Kak? Enggak, ini kursi biasa. Ya Mbak Mus, silakan duduk sini. Ricis, ketinggian kah? Enggak. Ngadep depan ya, kamu jangan ngadep belakang. Ini nggak ada pendampingnya. Pendamping. Kamu kan masih jomblo. Oh iya, jomblo sampai halal. Oh, jomblo sampai halal, cus. Baiklah, Ricis. Ya. Kamu udah pernah nonton acara ini? Udah sih, terpaksa. Enggak. Terpaksa waktu Enggak, kapan nih? enggak. Waktu saya wawancara kakak kamu, Oki Stiana Dewi. Itu belum apa-apa, itu nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apa. Memang bener. Aku sama Mbak Oki emang lebih hits aku memang. Oh, lebih hits kamu ya. Waktu saya wawancara Oki Stiana Dewi itu nggak ada apa-apanya karena saya takut masuk neraka. Rahasia ya. Takut saya benar. Kalau sama kamu masih berani, oke? Saya akan bertanya apa adanya secara gamblang. Jawab pertanyaan saya ini juga dengan jujur. Karena kalau bohong itu dosa. Ya? Siap ya? Fitnah atau fakta? Fitnah. Cuma itu baru latihan ya. Benar sekali. Jawab pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Ricis, bahwa kamu waktu awal-awal itu susah disuruh mengenakan hijab dan banyak syaratnya dan banyak maunya? Fakta. Iya, waktu umur berapa itu? Sekolah? Waktu SMA. Oh, SMA. Karena waktu SMP kakakku Mbak Oki pernah bilang, "Deh nanti SMA pakai jilbab ya." Enggak, nanti aja pas kuliah. Nah, diundur pas kuliah. Akhirnya pas kuliah pakai jilbab, tapi masih lepas pasang, Kak. Oh, gitu. Jadi kuliah pakai jilbab, main-main enggak gitu. Kan terus akhirnya kamu
mantap terusnya itu kapan? Kapan ya? Setelah 1 tahun itu deh, 1 tahun waktu masuk kuliah. Habis itu udah kayak apa ya? Malu aja gitu sama diri sendiri, masa ke kampus pakai kerudung tapi ntar ketemu orang di luar masa. Oh, lepas copot. Gitu. Akhirnya kamu menemukan juga terus keyakinan. lebih nyaman juga. Oh, lebih nyaman. Kenapa lebih nyaman? Ya, karena lebih terlindungi. Oh, terlindungi. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Ricis? Fitnah atau fakta bahwa meskipun kamu sudah berhijab tetapi kamu masih suka mengikuti tren anak muda zaman sekarang? Fakta ya. Lihat dong sepatunya aja gitu tuh cucok. Pakai choker. Oh, tuh. Choker ala-ala lo tetep loh dia ya. Iya. Pakai stocking tetap tapi. Ini kan aurat. Iya harus benar. ditutup dong. Sepatunya beli di mana sih, Bu? Di toko sepatu, masa di toko Obat ya enggak ya, benar-benar. Tim kreatif Ini ngajarin dong. matching loh. Tolong Kerudungnya ajarin. kuning, bajunya kuning, sepatunya kuning, Yoi. ya kan? Enggak, kalau ini modal sendiri. Modal. Kalau yang ini emang? Endorse tapi udah lama. Iya, ini memang sosial media tuh memang banyak endorsannya ya kan. Lanjut, fitnah atau fakta? Kamu berani tampil konyol di Instagram itu supaya menarik perhatian produser dan supaya kamu diajak-ajak jadi artis. Fitnah. No, fitnah. Enggak. Jujur fitnah. Emang nggak pengen diajak? Awalnya aku iseng-iseng doang, Kak. Awalnya cuman pertama kan Instagram aku dikunci. Terus aku iseng-iseng aja. Waktu itu pertama video aku Hari Ibu tuh bener-bener iseng aja, terus lama-lama responnya banyak yang masuk. Akhirnya ya udah keterusan buat video, tapi tuh bener-bener yang biasa aja. Nggak sengaja jadinya, bukan supaya kamu dipanggil jadi artis gitu ya, bukan ya? Enggak ya? Fitnah atau fakta? Oh, sesungguhnya kamu tidak terlalu suka jika disama-samakan dengan kakak kamu, Oki Stiana Dewi. Fakta. Emang Kak Ros doang yang bisa teriak-teriak. Kamu juga teriaknya cuma segitu doang ya. Tapi emang siapa yang nyamain orang kamu beda banget. Iya, itu dia. Kak Ros banyak banget komen-komen tuh kayak nyaman-nyaman. Ih, kakaknya Pernah kamu disapa? Pernah kamu lagi gini, lagi diam-diam terus segini. Kakak Oki gitu pernah? Terus aku cuma bilang gini, enggak Bu, salah orang. Udah ya, permisi gitu doang. Terus orangnya gini sombong, Ustaz Oki gitu ya. Oki. Bukan gitu. Emang Oh iya kan kamu aku Ricis gitu loh. Masa Iya. nggak ada yang kenal Ricis? Follower 1,1 M, biasanya nggak ada yang kenal Ricis. 1,1 itu orang beneran apa bukan, kita kan juga nggak pernah tahu ya. Beli ya? Enggak lah. Fitnah atau fakta bahwa kamu iri sebetulnya dengan kakak kamu Oki yang sudah menjadi selebriti sehingga kamu mengikuti jejaknya dengan reaction? Tidak, fitnah. Fitnah. Aku tidak pernah iri dengan siapapun. Benar. Benar. Apa sekarang kan kamu bilang bahwa kelebihan atau perbedaan kamu dengan Oki Stiana Dewi adalah follower kamu 1,1. Kamu lebih eksis katanya dari. Yoi dong. Apalagi keunggulan kamu? Lebih apa ya? Pokoknya beda aja lah. Lebih anak muda kali ya. Oh, Karena maksud kamu Oki itu udah tua. Udah tua kamu. Enggak ngatain beliau tua, enggak. Cuma kan berumur kan. Oh, dia udah berumur. Udah mau ngandung baby kedua, jadi udah berumur. Kalau aku kan masih remaja, masih disukai banyak orang. Tapi kan lebih terkenal dia. Oh, bentar lagi terkenal aku lah. Follow ya, follow. Follow apa nama Instagramnya? Ria Ricci 1795. Oh iya. Jadi kakak kamu udah berumur ya? Iya dong. Udah nggak laku lagi ya? Aku lebih fresh, lebih segar. fresh. Udah nggak karena dia lebih tua jadi follower kamu Yoi. lebih banyak ya. Ya begitu ya, Ustazah Oki ya. Kenapa tua? Saya ini bukan tua. Apa dong? Yang ini yang tua. Salim dulu. Salim dulu. Gitu nggak boleh kayak gitu. Tua-tua. Tepuk tangan dong untuk Ustazah Oki Stiana. Kita akan ngobrol lagi dengan kakak beradik ini. Enggak, tadi aku bercanda. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Ya. Baik, jemaah. Oh salah ya. Beda acara. Salah masuk sebelahan ya.
Hari ini saya bersama Ria Ricis, ini adalah adik dari Ustazah Oki Stiana Dewi. Dan Ricis ini adik bungsu ya, jadi masih ada adik-adiknya lagi. Mirip nggak sih kita coba-coba? Mirip nggak sih, mirip nggak sih? Cakapan Ria Ricis. Gimana dulu waktu kecil katanya dia sempat ini ya, sempat minder karena beda sendiri sama yang lain. Iya, dia merasa seperti itik buruk rupa, aduh aku berbeda sendiri. Gitu nggak, Dek? Betul. Kenapa? Bedanya apalagi selain fisik, apalagi yang beda dari Jadi, dia? enggak lah. Jadi gini, jadi Ria ini ngerasa kok kulitku lebih gelap sekali. Ini lagi trendy loh itu. Rihanna kan gelap ya kan? Itu dia makanya. Emang nyangkanya apa waktu kecil? Waktu dijemur lupa diangkat. Emang kamu popok dijemur? Kan bayi kan dijemur Oh, iya. kan. Jadi dia suka nanya waktu kecil, aku ini bayi yang tertukar nggak sih sebenarnya, kok aku warna kulitnya gelap sendiri. Sekarang mah udah jago Terus gaya. apa ketertarikan terhadap belajar itu juga beda katanya, cara belajarnya beda. Kamu gimana kalau Ustazah Oki kan jelas tuh dia niat banget mau masuk UI belajar juara gitu. Kalau kamu kayak gimana? Biasa aja. Lebih suka main ya? Justru yang waktu kuliah aja yang daftarin, yang nganterin segala macam Mbak Oki, aku tinggal terima jadi aja. Oh, kamu nggak niat kuliah sebetulnya? Enggak, niat tapi nggak terlalu menggebu-gebu. Cita-citamu apa? Dia nggak suka belajar yang di meja. Pusing gitu loh palanya. Agak stres nggak sih punya kakak yang wah rajin banget ini, kemudian gedenya jadi ustazah lagi gitu? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja? Cuman kayak, kok aku punya kakak kok rajin banget gini, kok aku males gini belajar, nggak suka belajar. Terus kalau waktu SMK aku pernah belajar matematika, beneran pusing palanya Kak. Oh gitu, terus Bawa pingsan? Bawa obat ke kelas. Oh gitu, kayak gitu? Oke, nah ini Ustazah Oki, ini kan dia sekarang muncul dengan dirinya sendiri yang betul berbeda, sangat ekspresif gitu ya. Ini kalau dari keluarga gimana ngelihatnya? Gini, jadi alhamdulillahnya orang tua Oki tuh melihat setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda, punya gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin Oki atau adik Oki nomor 2 tipe belajar yang di meja, yang serius gitu. Kalau Ria tuh tipe belajar yang kinestetik, semakin banyak gerak dia semakin dapat ilmunya. Kemudian alhamdulillahnya orang tua Oki melihat setiap anak punya selain gaya belajar dan potensi yang berbeda itu, salah satunya Ria itu lebih senang kepada dunia kreativitas. Jadi itu yang akhirnya disupport terus. Jadi dia ini bolak-balik dipanggil guru BP karena ketawa melulu di kelas. Bercanda terus, ketawa terus. Seandainya guru BP-mu tahu ketawanya itu mendatangkan uang sekarang ya kan? Iya ya. Semoga nonton sekarang nih. Ini anak-anak ini juga nih, sama kayak penonton-penonton kita kan ketawanya mendatangkan. Itu video yang di belakang, foto yang di belakang yang lagi muka jelek kenapa ditayang? Iya, nggak apa-apa biar ketahuan. Ustazah Oki juga begitu, pernah sama. Ini kan lagi kita kan cewek-cewek semua keluarga, jadi suka lucu-lucuan di kamar. Jadi gitu. ini yang paling membuat ceria keluarga kali ya, paling ribut, paling kita rame. agak flat sih hidupnya. Siapa? Kita, aku sama adikku nomor 2 Lurus gitu ya, gitu ya kan. Nah, waras kalau dia- waras ya. waras Kalau kamu dikit. agak eksperimental gitu. Nah, ini kabarnya dengan menjadi sosial media itu kamu sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Alhamdulillah. Bisa mental keluar. Iya benar-benar begitu. Apa udah bisa beli apa aja? Apa sih tuh yang terparkir di rumah itu yang warna merah itu? Diparkir di rumah, ya ampun bajai. Warna merah lagi. Sudah punya kendaraan sendiri sekarang. Oh, Dari hasil Instagram. dari hasil Instagram Iya. 1,1 juta itu follower itu. Jadi sekarang aku tuh posting tuh mikirnya setiap posting ngundang rezeki, gitu. Dan tentu berbagi kebaikan. Betul. Jadi kamu tetap mikir kreativitasnya seperti apa ya ini 1,1 juta ini. Nah ini tiap hari dia buat konsep juga, jadi berpikir kan ini gimana ya konsepnya apa ya, karena dia buat Instagram. Setiap malam tuh pasti mikir sebelum tidur, aduh besok buat video apa ya, besok buat video apa ya. Nah ini udah berapa lama kamu mulai mendapatkan penghasilan dari hobi kamu di Instagram ini? Baru dari awal tahun. 6 bulan. Baru Awal banget. tahun sudah bisa, ini mobilnya kayak satu nyicil. Rahasia. Enggak, pengen tahu nyicil apa Nggak, cash? DP-nya lebih besar tapi kemudian ada cicilannya. DP-nya lebih besar dari awal tahun ya, berarti kira-kira belum sampai 9 bulan ya? Belum. Ini bentar lagi mau 9 Iya bulan. makanya udah nyicil mobil gitu ya, luar biasa loh. Alhamdulillah. Nah jadi kalau mungkin ada di rumah Jadi saya nggak perlu ini ya transfer lagi ya? Tetap. manggilnya apa? Mbak Oki. Mbak Oki kalau nggak ditransfer cicilannya macet itu. Enggak dong, kan udah penghasilan sendiri. Nah ini ada bocorannya nih katanya. Ria Ricis adik Oki Stiana Dewi dibayar 1 juta. Sekarang udah naik. Oh, sekarang udah Nggak naik ya. Jadi hitungannya per follower. Per berapa follower hitungannya? Enggak sih. Setiap naik berapa follower naik harganya? 100.000 followers naik. Naik 100.000 follower, 100.000 follower. Tapi yang naik. terakhir yang dari 1 M ke 1,1 belum. Belum naik lagi. Jadi nunggu sampai berapa M dia naik lagi?
Ada deh. Belum tahu deh, Makanya follow aja lah udah. Tolong follow ya, tolong dibantu di cicilan mobil belum. Tapi dia memang harus, tapi dia memang niat karena dia Ria itu ngerasa kalau ada teman-teman yang laku jualannya karena dia endorse, dia bahagia gitu. Jadi Jadi saling dia membantu sebetulnya ya. Oke. Nah, kita lihat seperti apa sih kreativitas Ricis ini di Instagram. Kita lihat yang berikut ini. Bikin anakku rambutku susu yang inilah Surabaya untuk I'm too tired. Ini AA ya? Iya mbak, saya AA. Biasa dibayar berapa mbak? Ya tergantung mbak, kalau suara saya semakin besar, bayaran saya juga semakin besar. Tapi mbak ini AA kan? Iya mbak, saya AA, anak alay, yang biasanya pagi-pagi itu mbak. Oh my gosh. Aslinya kalem loh. Aslinya kalem. Video yang pertama yang dia joget-joget, dia bilang gini, aduh itu obatnya habis. Obatnya. Yang pas pakai dot itu dot siapa? Mariam. Mariam ya. Maaf ya, maaf. Tahu nggak sih kalau dotnya dipakai? Gak tahu, dia mau Main ngambil. Ada reaksi dari Mariam? Ada mungkin. Habis sebelum ngedit tuh dia tahu aroma-aroma. Langsung aroma. Oke, sekarang kita tantang ini sebetulnya seberapa sigap dia untuk melakukan dub smash. Ini kita akan pertontonkan. Ini adalah satu video yang memang banyak sekali di dub smashin oleh orang-orang begitu ya. Kita lihat inilah yang pertama. Karena suami teman Anda centil, digodain mulu, dia kelepek-kelepek. Makanya dia merasa nggak bersalah. Gua nggak bersalah, lu yang godain kan. Maaf, itu poin 1. Ayo coba. Bisa ya? Oke. Fokus ke Ricis. 3. Oh sana. Mana? 2. Karena suami teman Anda centil, digodain mulu, dia kelepek-kelepek. Makanya dia merasa nggak bersalah. Gua nggak bersalah, lu yang godain kan. Maaf, itu poin 1. Harus lebih galak. Lebih tegas dan lebih galak. Ustazah Oki dia waktu itu kan sarapannya sama kakak-kakaknya kayaknya beda ya. Selain makan nasi, aku makan mercon, air nasinya, air cucian beras. Enggak, kamu kayak makan mercon gitu. Gitu ya. Tapi karena Oki pernah dulu berada di posisi yang dunia remaja, dunia yang aktif, yang penuh dengan keceriaan, sehingga Oki memahami proses yang sedang Ria jalani sekarang. Emang Ustazah Oki dulu juga begitu? Enggak, lebih kalem. Enggak, dia mau Lebih nyama-nyamain, datar. nggak Oh bisa. iya. Bisa. Mau mengembalikan masa mudanya. Nggak bisa. Biar banyak followersnya juga. Maaf, tidak bisa. Maaf. Oh gitu. Nah, Ustazah Oki ini kan melihat sesuatu yang luar biasa yang dia tanpa sengaja diciptakan gitu. Nah, kalau keluarga sendiri ngelihat bagaimana? Waktu dengar bisa nyicil mobil gitu. Sebenarnya lebih karena Ria bisa menyalurkan, dia punya konsep, kemudian ada kelucuan, kemudian Oki juga selalu mengingatkan harus ada kebaikan yang diberikan kepada orang lain dengan semakin banyak follower, artinya semakin banyak yang contoh, semakin ada tanggung jawab untuk melakukan yang kebaikan. Jadi kita berpikir selama itu dialirkan ke jalan yang positif, sosial media itu kenapa tidak? Salah satunya menyalurkan hobi, potensi, pekerjaan ada di situ juga. Nanti lambat laun bisa lebih banyak lagi video dakwahnya. Jadi kalau ada dakwahnya pun juga disampaikan dengan gaya anak muda gitu. Betul, itu Jadi dia lebih mudah benar-benar. diterima. Tapi ada nggak sih orang-orang yang komentar di Instagram ini adiknya Ustazah Oki? Jadi paling Kecilan sebel amat tuh kayak gitu. Sering kayak gitu. Ada Banyak. Terus kamu jawab apa? Sebel nggak sih? Awalnya sih sebel, tapi lama-lama biasa aja. Kakaknya pengen tahu sebel nggak sih? Gitu. Biasa aja. Ya, Bohong. Awal-awal Fitnah atau fakta? Tadi katanya sebel. Awal-awal sebel, tapi karena udah terbiasa, lama-lama biasa aja. Sebelnya kenapa? Apa yang membuat kamu sebel? Nggak suka dibanding-bandingin Iya, ya siapa sih yang seneng anak kembar aja ada bedanya gitu, apalagi kakak adek 6 tahun pula gitu kan jauhnya, jadi ya sebel aja. Beban nggak kamu bahwa Ustazah Oki itu dikenal dengan yang begini, yang diteladani oleh istilahnya banyak orang yang wah gitu, ini kan image-nya kuat sekali nih Ustazah Oki. Kamu merasa terbebani nggak gitu dengan kamu yang emang beda banget gitu genrenya? Awalnya iya, tapi lama-lama biasa aja. Cuile. Awalnya beban berat. Apa yang kamu takutkan, Ricis? Hah? Awalnya kan kamu terbebani. Apa yang Iya. kamu takutkan? Nggak ada sih, nggak ada. Cuman apa ya? Nggak ada.
Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi karena mungkin kakak kamu orangnya pengertian kali. Nggak. Dan aku beruntung sekali. Dia tuh gengsian loh. Kalau ngomong kata-kata ini tuh berarti sesuatu yang sangat berharga untuk Sampai aku nggak pernah ngomong manis-manis sama keluarga aku sendiri, aku nggak pernah. Tapi keluargamu sendiri pada manis-manis sama kamu ya? Enggak juga. Oke. Apa pesan lagi buat Ricis? Ini kan tadi bahwa kalau memang mau sesuatu yang kreatif juga tetap harus ada pesan yang baik buat orang. Apalagi sih yang mau disampaikan nih buat adiknya yang masih semester 5, masih kuliah di komunikasi begitu apa? Sekarang alhamdulillah Oki bersyukur sekali karena Ricis Ria Cantik dan Manis ini. Ada kepanjangannya? Kepanjangannya gimana? Ria Cantik dan Manis. Oh, Ricis itu Ria Cantik dan Manis dan kamu memilih dipanggil Ricis, Masya Allah, luar biasa loh. Itu nama artis gitu. Nggak, tapi Oki bersyukur karena pada akhirnya Ria mengetahui passionnya dalam bidang apa, kemudian keluarga mendukung dan semua orang kan by proses, jadi kita nggak bisa bilang oh itu salah, itu nggak boleh dilakukan, tidak, kita memahami pelan-pelan diarahkan untuk jauh lebih baik lagi. Kalau dalam memilih jodoh ada pesan nggak buat Ricis? Jodoh sampai kemarin dia curhat sama aku, ada yang naksir aku gimana ya, dia bilang gitu. Terus aku bilang katanya jodoh sampai halal. Jadi Jomblo sampai halal. Jomblo sampai halal. Pacarannya pas kapan? Sudah halal. Pas nikah aja ya. Ini benar dari hati yang paling dalam. Halal ikhlas dong. Ikhlas. Tepuk tangan dong buat Ricis sama Oki. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi ya. Oke. Thank you. Jangan lupa follow Ricis ya. Ricis 1795. Ria Cantik dan Manis ya. Ria Cantik dan Manis. Bye. Jamaah. Saya juga mau kayak Ricis. Follow Instagram saya ya, Feni Rose, FENIROSE. Lumayan buat bayar-bayar cicilan ya kan. Nah, ini ada lagi nih anak-anak muda yang juga banyak followernya. Kita sambut, inilah LOVE. Ini yang tadi ya. Itu LOVE, bukan trio macan sembarangan. Kita akan ngobrol ngerumpi sama mereka setelah berikut ini. Tetaplah di Rumpi Rose. LOVE, terima kasih buat Lovely dimanapun Anda berada yang sudah membuat hashtag LOVE @RumpiTTV itu sudah menjadi ada di trending topik Indonesia ya. Dari 2 jam sebelum acara ini live begitu. Sebelum kita ngerumpi sama mereka bertiga ini, darah-darah cantik ini, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aku suka gayamu. LOVE, girl band remaja yang anggotanya terdiri 3 orang yaitu Salsabila, Stephanie Samora, dan Cassandra Lee. Girl band di bawah naungan Inbank Management ini sejak tahun 2012 hingga sekarang telah 2 kali merubah nama dan juga formasi personilnya. Nama Besara dan Wings mulai dikenal saat mereka membintangi 1 judul sinetron bersama Cowboy Junior, yaitu Hanya Kamu di tahun 2012 lalu. Kedekatan para personel LOVE dengan CJR tak hanya saat di sinetron. Kabar kedekatan antara Salsa dan Aldi serta Steffi dan Iqbal pernah diutarakan oleh para personil saat datang ke Rumpi 9 Juli 2015 lalu. Benarkah Steffi dan Iqbal serta Salsa dan Aldi benar-benar berpacaran? Atau kedekatan mereka hanyalah untuk menaikkan popularitas LOVE? Dan benarkah keluarnya 2 personel sebelumnya yaitu Sharon dan Bella karena adanya konflik dalam tubuh girl band mereka? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Saya seperti ibu guru kepala sekolah begitu ya, ini sama murid-murid ini. Ini murid-murid homeschooling ya semuanya ya? Iya. Oke, baiklah. Salsa sama Steffi, sudah tahu kamu mau disuruh apa di sini? Enggak. Kamu akan suruh mengerjakan soal-soal matematika ya. Cassandra, kamu udah biasa kan ya? Udah tahu ya? Tos dulu. Tetap, kamu tetap akan di sini. Akan ditanya-tanya, oke? Kalian semua akan saya tanya pertanyaan yang sangat mendetail, hasil dari investigasi kami.
Adakah saya korek-korek mendalam dengan mulut saya monyong-monyong, mata saya melotot-melotot? Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya. Semuanya buka aja, kartunya buka. Jawab pertanyaannya, apakah fitnah atau fakta? Steffi! Iya, takut deh. Fitnah atau fakta bahwa kamu pernah dideketin sama Iqbal, CJR, tapi kamu nolak karena kamu tuh sebetulnya naksirnya sama Bastian. Hah? Jujur nih, Ya jujur dong. fakta tapi dulu banget. Oh dulu banget. Terus kenapa kamu gak suka lagi sama Bastian? Karena ya udah masa lalu. Oh udah masa. Kamu ditolak sama Bastian apa gimana? Enggak gitu. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Jadi tuh Kak, aduh emang harus dijelasin. Iya ya? dong harus dijelasin bener kan? Ya pengen tahu ya. Iya. Gimana? Jadi kan dulu pernah emang dulu sama semuanya deket kan tempat-tempatnya. Terus ya udah terus abis itu ya deket gimana yang jelasinnya? Ya kamu lebih suka sama Bastian gitu. Dulu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kamu suka sama Bastian dulu. Iya. Tapi sekarang kamu sukanya sama Iqbal. Enggak ya biasa aja, udah temenan aja gitu. Oh tapi pernah naksir-naksiran gitu lah ya. Ya Tapi dia namanya pernah nembak gak Bastian ke kamu? Bastian. Pernah. Pernah. Oh kamu terima apa kamu tolak? Oh gitu. Enggak. Jadi tuh pernah. Emang iya. Sumpah, aku juru bicara. Aku juru bicara Steffi. Jadi Steffi itu dulu cinta monyet sama Bastian. Jadi waktu dulu Oh jadi diterima. Gini. Bastian kan main-main gitu dulu kan, masih Steffi juga main-main. Jadi mereka kayak pacaran berapa jam, abis itu temenan lagi, itu pacaran lagi gitu. Enggak, jadi tuh gini, kan dulu kan emang satu lokasinya sama Bastian, karena hanya kamu dua, Iqbalnya nggak ikut. Akhirnya Iqbal BBM gitu, aku naksir sama Bastian gitu. Patah hati dong Iqbal ya? Nggak tahu. Kan dulu. Kita lihat sebenarnya Iqbal patah hati atau enggak. Kita lihat yang berikut ini yuk. Jadi kalau dia pergi berduaan sama Steffi nggak pernah cerita? Nggak. Karena takut kalian marah kali ya? Nggak diajak? Karena kan lihat temannya juga. Gitu ya Iqbal ya? Oh, nggak pernah jalan sama dia juga sih sebenarnya. Oh, nggak pernah jalan sama dia? Pernah. Kenapa kamu naksir dia ditolak sama Steffi? Tapi pernah nembak nggak? Pernah nembak Steffi nggak? Enggak sih. Kawan bohong nih. Oh iya enggak. Oh enggak. Emang jadi ya gimana ya bilangnya? Enggak, bukan nembak sih, cuma pernah bilang suka gitu sama. Oh iya itu namanya nembak. Lo kalau nembak kan menyatakan untuk memulai satu hubungan yang lebih serius. Jadi kamu cuma bilang kamu suka sama Steffi. Terus Steffi jawabnya apa? Enggak. Bodoh gitu. Bodoh gitu. Oh Steffi bilang gitu? Enggak sih, enggak sebaik itu, lebih jahat lagi ya. Oh iya, dia nggak suka ternyata Steffi sama lagi kamu. suka sama orang lain. Jadi ya? Steffi lebih suka sama gitu. siapa? Oh lebih suka sama Aldi apa lebih suka sama Kiki? Bukan. Yang udah keluar. Oh yang udah keluar. Jadi Steffi lebih suka sama yang udah keluar, ya ampun. Oh jadi ternyata dulu Iqbal suka sama Steffi, tapi Steffi sukanya sama Bastian gitu. Gitu, gimana sih gua? Nggak, aku juga nggak paham nih, aku sama Ali nggak paham. Begitu ya Bang? Aku juga nggak paham. Coba tanya Steffi-nya aja. Ada nggak diundang kita? Nggak ada Steffi. Apakah itu yang menyebabkan kemudian Bastian didepak oleh kalian? Wah, enggak lah. Nggak salah lagi lah. Dijawab ya. Salsa. Iya. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu paling nggak suka kalau ada orang yang membanding-bandingkan kamu dengan saudara-saudara kandung kamu? Fakta. Emang kenapa? Kan kayak aku sama kakak aku, Sama kakak kamu sama adik-adik kamu lebih cakep dari kamu? Ya enggak, maksudnya kan kita semua cantik tiga-tiganya. Jadi kan kayak aku gak suka kayak kamu lebih cantik dari kakak kamu kan, maksudnya kita semua sama. Aku juga ngerasa kalau kakak aku lebih cantik. Maksudnya kalau bersaudara digituin kan Dibanding kayak itu nggak enak rasanya begitu Betul. ya. Lanjut. Salsa. Fitnah atau fakta? Betul. Jawab pertanyaan saya. Benar atau enggak bahwa kamu itu sering nangis kalau dengar lagu Krispati yang judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu? Benar. Kenapa lagu itu mengingatkan akan siapa sih? dia galau-galau sensitif gitu deh. Ingat sama siapa? Jadi
sembako. Ingat siapa sih? Aku kalau lagu Bukan lagu patah hati ya. Iya, kalau Cinta waktu bertepuk itu- sebelah tangan. Waktu itu lagu itu mendeskripsikan hati aku. Kepada siapa? Enggak, tapi kalau kalian ngomongin Aldi, lagunya kurang cocok sama Aldi. Kalau Aldi lagunya cocok apa? Apa? Glenn Fredly. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Pada Satu Cinta. Nyanyi dong, nyanyi pada satu cinta, nyanyi. Gimana, Reva? Gimana refrennya? Kayak kita bertiga ya. Kalau lagunya begitu, 1, 2, 3. Aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu jujur. Kayak gitu deh. Kamu jadi salah apa sama Aldi? Sabar ya. Bukan aku, dulu Aldi suka nyanyi lagu itu buat aku. Oh, dia emang dia pernah salah apa sama kamu? Tuh lihat deh fotonya, jangan nangis ya. Emang dia pernah salah apa? Enggak, Aldi nggak pernah punya salah apa-apa. Mungkin kita pernah punya salah, cuman lagu itu suka kita dengerin aja kalau bareng-bareng. Kita sama-sama suka Glenn Fredly ya kan? Itu dia, kita akan panggilkan Glenn Fredly berikutnya. Mau dong. Cassandra. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu bule tapi sebenarnya takutnya sama cendol? Cendol. Cendol. Oh, kayak es cendol gitu ya? Ya iyalah, apalagi. Kayak es cendol. Ya emang es cendol itu cendol. Yang ijo-ijo itu loh. Tahu kan ijo-ijo yang gelenyar gitu ya? Mesti gak inget, kita ambilin. Mana sini cendolnya? Mana cendolnya? Sini bawa cendol. Emang kamu mengingatkan akan apa sih cendol itu? Bukan takut, tapi gak suka, gak enak banget. Cendol enak ya? Enggak. Emang rasanya apa cendol? Enggak kan, waktu itu kan itu sama mereka kan di kayak water park gitu. Terus mereka kasih kita kan kayak kamu cobain deh kayak gitu. Terus mereka semua ayo ya udah akhirnya coba kan. Terus itu ya ampun gak enak banget. Terus itu langsung kayak di slurp gitu kan. Gitu gak enak banget. Kalau nggak ngerti translate ada di bawah ya teman-teman. Itu kamu salah makan cendol. Nanti saya kasih cendol yang enak ya. Cendol enak tau. Tahu tuh cendol enak tahu. Dia salah makan kali masuknya ke hidung jadi seru. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya tolong jawab dengan jujur setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Tadi sudah di kursi fitnah fakta, sekarang saatnya LOT ini untuk kita minta mengungkapkan perasaan, ungkapan hati kalian. Kalau melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Aku deg-degan. Kamu takut lihat foto siapa? Foto mantan pacar ya? Oke, dan inilah foto yang pertama. Sharon Sahartian ini ex-member dari Besara. Apa kalau kalian lihat foto dia? Dia satu grup sama dia. Siapa? Aku sih belum ada waktu itu. Kamu belum ada. Berarti Mereka berdua. sama. Ayo, Oke, geng. Mana Salsa? Bukan. Steffi. Aku Salsa di Steffi. Oh iya, kebalikan. Salsa. Gimana ya perasaannya? Ya, Dia keluarnya kenapa sih? ada masalah kali ya. Ada masalah. Kurang tahu kalau tentang dia. Tapi kalian sendiri sama si Sharonnya gimana? Ya sejauh aku sih sebenarnya baik-baik aja kalau dari pihak aku ya, nggak tahu dari pihak mereka gimana gitu. Aku sih baik-baik aja juga kalau ngeliat dia biasa aja, malah kalau dia Tapi bisa sekarang kontak-kontakan nggak? oh enggak, udah lost contact. Kamu kenapa diem aja ayo? Berantemnya sama kamu di jalan-jalan. Ayo. Enggak. Enggak berantem sama aku kok. Tapi sama siapa? Enggak cuma kita temenan kok. Temenan ya? Waktu itu kita sahabatan, jadi gak berantem. Oh, kamu sedih nggak dia keluar? Iya, agak sedih sih. Aku agak sedih. Pasti keluar. Kangen nggak? Kangen aja sih. Biasa gitu kangen aja sih. Tapi nggak pernah ketemu ya sekarang ya? Enggak. Oke, kalau foto yang berikut itu? Kayaknya ini semua foto mantan-mantan kita. Kamu mendingan di foto mantan personal atau mantan?
Soalnya sih. Iya. Ini kamu kalau kamu udah ketemu belum sama ini? Udah sering. Udah sering. Nah, kalau ini kamu coba dari Cassandra dulu. Kemarin aku baru ketemu. Oh, baru ketemu sama Bella. Terus gimana? Kamu ketemu terus ngapain? Di konser Ariana kan. Terus kayak ketemu ya udah hai peluk. Terus kayak kamu apa kabar? Gak apa-apa aku baik-baik ya udah gitu. Oh gini, peluk apa kabar? Gitu udahnya. Enggak. Tapi masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Emang kenapa sih dia tidak lagi bergabung bersama yang kalian waktu itu apa namanya Wings ya? Iya. Masih sama aja jawabannya, ada masalah. Ada masalah juga. Tapi kan sebelumnya kalian kan Besara dulu. Betul nggak sih bahwa Besara itu sebetulnya inisiatifnya adalah dari ayahnya Bella? Oh iya benar. Jadi kan kayak dulu papanya Bella itu kayak mempertemukan kita tanpa Steffi ya. Kita gitu berempat, ternyata si Sharon kurang cocok. Akhirnya Sharon keluar, diambil Steffi. Ternyata pada akhirnya ternyata yang nggak cocok itu dia gitu. Si Bella ini? Iya. Nggak cocok? Nggak, maksudnya bukan nggak cocok, gimana sih? Mungkin ada masalah dari kita berempat, kita nggak ada masalah sama dia. Mungkin dari manajemen sama keluarganya atau gimana. Tapi kalian tahu nggak masalahnya apa? Enggak. Tapi terus gimana perasaan kalian ketika dia mengundurkan diri atau dia keluar atau gimana? Atau gimana sebetulnya? Tahu sih, pokoknya keluar aja gitu. Iya, pokoknya dia push pergi. Apa sebenarnya benar nggak nih fitnah atau fakta bahwa kalian pernah ada statement bahwa Bella sudah mau bersolo karir padahal sebelumnya belum ada. Bener, jadi waktu itu kan dia baru banget keluar kan, terus kita nggak tahu harus gimana, terus tahu kita dikasih taunya kayak gitu kan. Tapi dikasih tahu sama siapa? Sama pihak manajemen kalau dia tuh maunya kayak gitu, tapi ternyata kan dia emang dikeluarkan dari kita. Oh, dikeluarkan? Yang mengeluarkan siapa? Enggak, saya tidak tahu. Ampun nyerah. Oh, tapi kalau kalian bertemu dengan dia mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bella? Ya, kita kangen. Kita kangen banget. Kita baik-baik aja kok sama lo, dan semoga lo nya juga baik-baik aja. Semoga sukses terus juga. Sukses nyanyi sama karir. Aku udah ketemu kemarin. Udah ketemu. Mudah-mudahan nggak ketemu lagi bisa suka-suka. Setelah berikut ini suka-sukanya kayak apa? Tetap di Rumpi No Secret. Tadi kita sudah ngobrol sama Cassandra, ada Steffi, ada Salsa, bener kan aku hafalnya ya. Mereka ini sekarang nama grupnya adalah Elovi gitu ya. Jadi nanti buat yang undang-undang di daerah namanya mereka sekarang adalah Elovi gitu ya. Karena bingung soalnya namanya apa sih sebenarnya. Nah, sebelumnya nanti kita akan mendengarkan bagaimana penampilan dari Elovi ini dengan lagu Suka-Suka. Tapi sebelumnya pemirsa, saya akan memberikan sebuah pengumuman gitu ya, bahwa Anda pasti nanti akan merindukan saya karena saya akan mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Tim Rumpi akan menggodok sesuatu yang sangat spesial untuk Anda pemirsa. Kalau Anda penasaran, tunggu 7 hari ke depan. Dan inilah penampilan. Ya, dan inilah LOVE. Terima kasih buat Lovely dimanapun Anda berada yang sudah membuat hashtag LOVE @RumpiTTV itu sudah ada di trending topik Indonesia ya. Dari 2 jam sebelum acara ini live begitu. Sebelum kita ngerumpi sama mereka bertiga ini, dara-dara cantik ini, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aku suka gayamu. LOVE, girl band remaja yang anggotanya terdiri 3 orang, yaitu Salsabila, Stephanie Samora, dan Cassandra Lee. Girl band di bawah naungan Indak Management ini sejak tahun 2012 hingga sekarang telah 2 kali merubah nama dan juga formasi personelnya. Nama Besara dan Wings mulai dikenal saat mereka membintangi satu judul sinetron bersama Cowboy Junior, yaitu Hanya Kamu di tahun 2012 lalu. Kedekatan para personel LOVE dengan CJR tak hanya saat di sinetron. Kabar kedekatan antara Salsa dan Aldi serta Steffi dan Iqbal pernah diutarakan oleh para personel saat datang ke Rumpi 9 Juli 2015 lalu. Benarkah Steffi dan Iqbal serta Salsa dan Aldi benar-benar berpacaran? Atau kedekatan mereka hanyalah untuk menaikkan popularitas LOVE? Dan benarkah keluarnya 2 personel sebelumnya yaitu Sharon dan Bella karena adanya konflik dalam tubuh girl band mereka? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Saya seperti ibu guru kepala sekolah begitu ya, ini sama murid-murid ini. Ini murid-murid homeschooling ya semuanya ya? Iya. Oke, baiklah.
Salsa sama Steffi sudah tahu kamu mau disuruh apa di sini? Enggak. Kamu akan sudah mengerjakan soal-soal matematika ya. Cassandra, kamu udah biasa kan ya? Udah tahu ya? Tos dulu. Tetap kamu tetap akan di sini. Akan ditanya-tanya. Oke? Kalian semua akan saya tanya pertanyaan yang sangat mendetail hasil dari investigasi kami. Dan akan saya korek-korek mendalam dengan mulut saya monyong-monyong, mata saya melotot-melotot. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi ya. Semuanya buka aja kartunya, buka. Jawab pertanyaannya, apakah fitnah atau fakta? Steffi! Iya. Takut deh. Fitnah atau fakta bahwa kamu pernah dideketin sama Iqbal CJR, tapi kamu nolak karena kamu tuh sebetulnya naksirnya sama Bastian. Hah? Jujur nih. Ya jujur dong. Fakta tapi dulu banget. Oh dulu banget. Terus kenapa kamu gak suka lagi sama Bastian? Karena ya udah masa lalu. Oh udah masa. Kamu ditolak sama Bastian apa gimana? Enggak gitu. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Jadi tuh Kak, aduh emang harus dijelasin. Iya ya? harus dijelasin bener kan? Ya pengen tahu ya. Gimana? Dia kan dulu pernah emang dulu sama semuanya deket kan tempat-tempatnya. Terus ya udah terus abis itu ya deket gimana yang jelasinnya? Kamu lebih suka sama Bastian gitu? Dulu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu kamu suka sama Bastian dulu. Iya. Tapi sekarang kamu sukanya sama Iqbal. Enggak gitu. Ya biasa aja, udah temenan aja gitu. Oh tapi pernah naksir-naksiran gitu lah ya. Ya. Tapi dia pernah nembak nggak Bastian ke kamu? Bastian. Pernah. Pernah. Oh kamu terima apa kamu tolak? Oke. Enggak. Jadi tuh kena. Emang aku juru bicara Steffi. Jadi Steffi itu dulu cinta monyet sama Bastian. Jadi waktu dulu kan jadi diterima. Kan main-main gitu dulu kan, masih Steffi juga main-main. Jadi mereka kayak pacaran berapa jam, habis itu temenan lagi, saya pacaran lagi gitu. Enggak, jadi tuh gini, kan dulu kan emang satu lokasinya sama Bastian, karena hanya kamu dua, Iqbalnya nggak ikut. Akhirnya Iqbal BBM gitu, aku naksir sama Bastian gitu. Patah hati dong Iqbal ya? Nggak tahu. Kan dulu. Kita lihat sebenarnya Iqbal patah hati atau enggak. Kita lihat yang berikut ini yuk. Jadi kalau dia pergi berduaan sama Steffi nggak pernah cerita? Nggak. Karena takut kalian marah kali ya, nggak diajak. Kan lihat temannya juga, gitu ya Iqbal ya? Oh, nggak pernah jalan sama dia juga sih sebenarnya. Kamu pernah jalan sama dia? Kenapa kamu naksir dia ditolak sama Steffi? Ayo pernah nembak nggak? Pernah nembak Steffi nggak? Enggak sih. Kawan bohong nih. Hah? Oh iya enggak. Oh enggak. Emang jadi ya gimana bilang ya? Enggak, bukan nembak sih, cuma pernah bilang suka gitu sama. Oh iya itu namanya nembak. Lo kalau nembak kan menyatakan untuk memulai satu hubungan yang lebih serius. Jadi kamu cuma bilang kamu suka sama Steffi, terus Steffi jawabnya apa? Enggak. Bodoh gitu. Bodoh gitu. Oh Steffi bilang gitu? Enggak sih, enggak sebaik kita, lebih jahat lagi. Oh iya, dia nggak suka ternyata Steffi lagi suka sama orang lain. Jadi Steffi suka sama siapa? Oh lebih suka sama Aldi, lebih suka sama Kiki? Bukan. Yang udah keluar. Oh yang udah keluar. Jadi Steffi suka sama yang udah keluar ya ampun. Oh jadi ternyata dulu Iqbal suka sama Steffi, tapi Steffi sukanya sama Bastian gitu. Gitu gimana sih? Enggak, aku juga nggak paham nih. Aku nggak begitu ya Bang. Aku juga nggak paham. Coba tanya Steffi-nya aja. Ada nggak diundang kita? Nggak ada Steffi. Apakah itu yang menyebabkan kemudian Bastian didepak oleh kalian? Wah, enggak lah. Nggak salah lagi lah. Jawab ya. Salsa. Iya. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu paling nggak suka kalau ada orang yang membanding-bandingkan kamu dengan saudara-saudara kandung kamu? Fakta. Emang kenapa? Kan kayak aku sama kakak aku, Sama kakak kamu sama adik-adik kamu lebih cakep dari kamu? ya enggak, maksudnya kan kita semua cantik tiga-tiganya. Jadi kan kayak aku gak suka kayak kamu lebih cantik dari kakak kamu kan, maksudnya kita semua sama. Aku juga ngerasa kalau kakak aku lebih cantik, maksudnya kalau bersaudara gituin kan kayak itu nggak enak rasanya begitu ya. Lanjut. Salsa. Fitnah atau fakta? Betul. Jawab pertanyaan saya. Benar atau enggak bahwa kamu itu sering nangis kalau dengar lagu Krispati yang judulnya Bila Rasaku Ini Rasamu?
Sama siapa sih? Dia galau-galau sensitif gitu deh. Ingat sama siapa? Jadi sembako. Ingat siapa? Aku kalau Lagunya lagu patah hati ya. iya kalau Cinta bertepuk sebelah tangan. waktu itu lagu itu mendeskripsikan hati aku. Kepada siapa? Nggak, tapi kalau kalian ngomongin Aldi, lagunya kurang cocok sama Aldi. Kalau Aldi cocok apa? Glenn Fredly. Yang mana? Pada Satu Cinta. Nyanyi dong, nyanyi pada satu cinta, nyanyi. Gimana Reva? Gimana refrennya? Kayak kita berdua ya. Lagunya begitu. 1, 2, 3. Aku kan berjanji takkan mengulang segala kesalahan. Aku kan mengabdi pada satu cinta dan itu dirimu. Jujur. Gitu deh. Kamu jadi salah apa sama Aldi? Sabar ya, bukan aku, dulu Aldi suka nyanyi lagu itu buat aku. Oh, dia emang dia pernah salah apa sama kamu? Tuh lihat deh fotonya, jangan nangis ya. Emang dia pernah salah apa? Enggak, Aldi nggak pernah punya salah apa-apa. Mungkin kita pernah punya salah, cuman lagu itu suka kita dengerin aja kalau bareng-bareng. Kita sama-sama suka Glenn Fredly ya. Itu dia, kita akan panggilkan Glenn Fredly berikutnya. Mau dong. Cassandra. Fitnah atau fakta bahwa kamu itu bule tapi sebenarnya takutnya sama cendol? Cendol. Oh, kayak es cendol gitu ya? Ya iyalah, apalagi. Kayak es cendol. Ya emang es cendol itu cendol. Yang hijau-hijau itu loh. Tau kan hijau-hijau yang belenyer gitu. Mesti gak inget, kita ambilin. Mana sini cendolnya? Mana cendolnya, sini bawa cendol. Emang kamu mengingatkan akan apa sih cendol itu? Bukan takut, tapi gak suka, gak enak banget. Cendol enak ya? Enggak. Emang rasanya apa cendol? Enggak kan waktu itu kan itu dibahas sama mereka kan di kayak water park gitu. Terus mereka kasih kita kan kayak kamu cobain deh Kes gitu. Terus mereka semua ayo ya udah kita coba kan. Terus itu ya ampun gak enak banget. Terus itu langsung kayak di slurp gitu kan. Dia tuh gak enak banget. Kalau nggak ngerti translate ada di bawah ya teman-teman. Itu kamu salah makan cendol. Nanti saya kasih cendol yang enak ya. Cendol enak tau. Tahu cendol enak tahu. Dia salah makan kali masuknya ke hidung jadi seru. Pertanyaan selanjutnya tolong jawab dengan jujur setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Sudah di kursi fitnah fakta, sekarang saatnya LOV ini untuk kita minta mengungkapkan perasaan, ungkapan hati kalian. Kalau melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Aku deg-degan. Kamu takut lihat foto siapa? Foto mantan pacar ya? Oke, dan inilah foto yang pertama. Sharon Sahertian ini ex-member dari Besara. Apa kalau kalian lihat foto dia? Dia satu grup sama dia. Siapa? Aku sih belum ada waktu itu. Kamu belum ada. Berarti mereka berdua. sama. Ayo, jeng. Mana Salsa? Bukan. Steffi. Aku Salsa, dia Steffi. Oh iya, kebalikan. Salsa. Gimana ya perasaannya? Ya, dia keluarnya kenapa sih? Ada masalah kali ya. Ada masalah. Aku tahu kalau tentang dia. Tapi kalian sendiri sama si Sharonnya gimana? Aku sih sebenarnya baik-baik aja kalau dari pihak aku ya, nggak tahu dari pihak merekanya gimana gitu. Aku sih baik-baik aja juga kalau ngeliat dia biasa aja, malah kalau dia bisa. Tapi sekarang kontak-kontakan nggak? Oh enggak, udah lost contact. Kamu kenapa diem aja ayo? Berantemnya sama kamu di jalan-jalan. Ayo. Enggak. Enggak berantem sama aku kok. Tapi sama siapa? Enggak, kita temenan kok. Temenan ya? Waktu itu kita sahabatan, jadi gak berantem. Oh, kamu sedih nggak dia keluar? Iya, agak sedih sih. Agak sedih. Pasti keluar. Kangen nggak? Kangen aja sih. Biasa. Masa gitu kangen aja sih. Tapi nggak pernah ketemu ya sekarang ya? Enggak. Oke. Kalau foto yang
berikut itu. Kayaknya ini semua foto mantan-mantan kita. Kamu mendingan di foto mantan personel atau mantan Personil sih. Iya. Ini kamu, kalau kamu udah ketemu belum sama ini? Udah sering. Udah sering. Nah, kalau ini kamu coba dari Cassandra dulu. Kemarin aku baru ketemu. Oh, baru ketemu sama Bella. Terus gimana? Kamu ketemu terus ngapain? Di konser Ariana kan. Terus kayak ketemu ya udah, oh hai, peluk. Terus kayak kamu apa kabar? Gak apa-apa, aku baik-baik ya udah gitu. Oh gini, peluk, apa kabar? Gitu udahnya. Enggak. Tapi masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Emang kenapa sih dia tidak lagi bergabung bersama yang kalian waktu itu apa namanya? Wings ya? Iya. Masih sama aja jawabannya, ada masalah. Oh, ada masalah juga. Tapi kan sebelumnya kalian kan Besara dulu. Betul nggak sih bahwa Besara itu sebetulnya inisiatifnya adalah dari ayahnya Bella? Oh iya benar. Jadi kan kayak dulu papanya Bella itu kayak mempertemukan kita tanpa Steffi ya. Kita gitu berempat, ternyata si Sharon kurang cocok. Akhirnya Sharon keluar, diambil Steffi. Ternyata pada akhirnya yang nggak cocok itu dia gitu. Si Bella ini? Iya. Nggak cocok? Nggak, maksudnya bukan nggak cocok, gimana sih? Mungkin ada masalah dari kita sih, kita berempat kita nggak ada masalah sama dia. Mungkin dari manajemen sama keluarganya atau gimana. Tapi kalian tahu nggak masalahnya apa? Enggak. Tapi terus gimana perasaan kalian ketika dia mengundurkan diri atau dia keluar atau bagaimana? Atau gimana sebetulnya? Tahu sih, pokoknya keluar aja gitu. Iya, pokoknya dia push pergi. Apa sebenarnya benar nggak nih fitnah atau fakta bahwa kalian pernah ada statement bahwa oh Bella sudah mau bersolo karir padahal belum ada? Bener, jadi waktu itu kan dia baru banget keluar kan, terus kita nggak tahu harus gimana, terus tahu kita dikasih taunya kayak gitu kan. Tapi dikasih tahu sama siapa? Sama pihak manajemen kalau dia tuh maunya kayak gitu, tapi ternyata kan dia emang dikeluarkan dari kita. Oh gitu. Dikeluarkan? Yang mengeluarkan siapa? Enggak, saya tidak tahu. Ampun nyerah. Oh, tapi kalau kalian bertemu dengan dia mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bella? Ya, kita kangen. Kita kangen banget. Kita baik-baik aja kok sama lo, dan semoga lo nya juga baik-baik aja. Semoga sukses terus juga. Sukses nyanyi sama karir. Aku udah ketemu kemarin. Udah ketemu. Mudah-mudahan kalau ketemu lagi bisa suka-suka. Setelah berikut ini suka-sukanya kayak apa? Tetap di Rumpi.